Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di malam ini. Saya Elizabeth Florence Sujaya dari Teknik Informatika 2024. Nah, saya Ken Mikael, saya juga dari Teknik Informatika tahun 2024. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai Network and Internet Security atau keamanan dari jaringan dan internet. Dari pada pertemuan sebelumnya kan kita udah bahas mengenai apa itu jaringan dan apa itu internet dan banyak jenis-jenis network dan lain sebagainya. Dan di sini kita akan menjelaskan bagaimana keamanan dari jaringan dan internet itu sendiri. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu dong, apa itu network security? Jadi network security merupakan tindakan yang dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang ada di dalam suatu jaringan komputer. Jadi untuk gambaran besarnya mungkin network security untuk mengamankan suatu jaringan komputer. Jadi kayak harus bersifat privasi gitu, private. Nah, komponen utama yang harus dipenuhi di network security ini ada confidential, integritas, availability, dan autentikasi, dan juga yang terakhir access control. Kalau confidential itu berarti data yang ada hanya bisa diakses oleh orang yang memiliki hak. Kalau misalkan integritas, berarti maksudnya itu kayak integritas data. Jadi datanya juga harus bersifat kayak privasi. Jadi nggak boleh sampai bocor ke orang yang nggak memiliki hak atau akses itu. Jadi nggak boleh sembarangan orang bisa dan akses ke data itu. Terus availability itu maksudnya availability dari datanya. Jadi datanya itu atau suatu jaringan harus bisa diakses kapanpun dan dimanapun saat data tersebut dibutuhkan. Kalau autentikasi berarti harus benar-benar bisa mengenali siapa yang bisa mengakses suatu jaringan ataupun data tersebut. Kalau akses kontrol berarti sebenarnya hampir sama seperti poin-poin sebelumnya. Jadi akses kontrol tuh harus bisa mengontrol siapa aja yang bisa mengakses si data ataupun si jaringan tersebut. Oke, selanjutnya ada serangan cyber. Pasti kalau misalnya serangan cyber ini kita udah nggak asing lagi ya dengan namanya serangan cyber. Jadi serangan cyber itu ada dua. Yang pertama itu ada unauthorized access, sama yang kedua itu ada unauthorized use. Yang dimana unauthorized itu kan berarti tindakan yang dimana kita mau menggunakan sesuatu, menggunakan atau melakukan sesuatu yang bukan hak kita. Nah, kalau misalnya unauthorized access, berarti kita mau melakukan tindakan pengaksesan suatu data atau jaringan tanpa seizinnya. Kalau misalkan unauthorized use, berarti kita ingin melakukan suatu tindakan yang tidak sah atau tidak legal gitu, karena bukan dalam ranah hak kita, tapi kita mau mengakses atau mau menggunakan hal tersebut. Nah, jadi contoh serangan cyber yang pertama itu ada yang namanya hacking. Hacking itu apa sih? Pasti udah nggak jarang lah ya kita, udah nggak asing lah ya di kuping kita hacking kayak hackers or something like that. Jadi, apa itu hacker atau hacking? Hacking merupakan tindakan mencoba memasuki area yang seharusnya tidak boleh atau unauthorized tadi dengan cara yang tidak seharusnya atau ilegal. Jadi, contoh hacking itu kayak dengan password orang, terus masuk ke akun orang itu juga udah termasuk sebagai hacking. Dan setelah berhasil, biasanya hacking itu bisa aja bertujuan buat ambil data, merubah data, dan lain sebagainya tanpa kita sadari. Dan biasanya ini termasuk ke dalam kriminalitas. Lalu selanjutnya ada juga yang namanya word driving and piggybacking. Jadi word driving and piggybacking itu sebenarnya bagian dari hacking, yang dimana kedua hal ini merupakan sesuatu yang dilakukan sebelum kita mau hack suatu program, data, dan lain sebagainya. Jadi dia tuh kayak melakukan scanning sebelum dia menghack suatu program gitu. Jadi kayak dia mau mencari celah dulu di mana dia bisa masuk dan dia bisa hack program tersebut. Dan biasanya kayak kalau misalnya dia udah selesai hack, dia bisa apa ya? Dia bisa menyadap juga di tengah-tengah komunikasi sehingga yang dikirim kayak misalnya suatu data yang kita kirim ke orang lain bisa aja tiba-tiba nyampe ke orang lain itu berbeda informasinya karena yang udah dilakukan hack tersebut. Nah,
Lalu bagaimana cara kita menghindari serangan cyber tersebut? Nah, yang pertama itu ada yang namanya access control system. Nah, ini tuh kayak keamanan dari segi usernya sendiri. Nah, access control system ini merupakan sesuatu hal yang atau sistem yang mengatur siapa yang diizinkan untuk mengakses satu aplikasi, data, sumber ataupun sumber daya tertentu maupun dalam konteks ini seperti jaringan dan internet. Kayak jadi dia akan mengontrol siapa aja yang bisa akses hal tersebut. Nah, hal ini tuh juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada Process Knowledge Access System, yang dimana Process Knowledge Access System itu berarti sistem ini hanya bisa diakses oleh seseorang yang mengetahui, hanya hanya dia doang yang mengetahui hal ini. Misalnya Process Knowledge Access System kayak misalnya OTP ataupun kayak password itu udah termasuk kayak Process Knowledge Access System. Nah, selanjutnya itu juga ada proses object access system, di mana sistem ini berarti bisa diakses kalau seseorang memiliki objek tertentu. Contohnya itu kayak ada yang di gambar ini, KBCA. KBCA itu kayak suatu token yang bisa yang dimiliki oleh satu orang guna rekening dan hal itu kalau misalnya dia punya token itu baru dia bisa mengakses rekening dia melalui BCA atau web dari BCA-nya itu. Atau bisa juga contoh lain dari Object Access System itu seperti smart card dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, jenis ketiga ada Biometric Access System. Yang dimana sistem ini berarti em, orang yang bisa mengakses sistem ini hanya orang-orang yang memiliki kayak identifikasi fisik yang ada di tubuh seseorang. Misalnya kayak yang ada di contoh gambar tersebut, ada dari sisi jari, atau bisa juga pakai iris dan segala dan lain sebagainya. Biometric access system juga udah banyak juga digunakan di kehidupan sehari-hari. Salah satunya kayak di apa dalam hal konteks kayak kriminalitas untuk menangkap penjahat kan di KTP kalau misalnya kita mau daftar KTP kita diminta untuk sidik jari. Nah sidik jari itu datanya itu bakal em, disimpan oleh pemerintah dan nanti kalau misalnya ada em, dibutuhkan untuk data-data pribadi yang benar-benar private banget itu akan digunakan data seperti kayak sidik jari kita untuk bisa mengidentifikasi kalau itu orangnya adalah kita. Kayak misalnya eh, kriminal bisa juga diidentifikasi melalui sidik jari kan. Nah, selanjutnya itu ada juga controlling access to wireless. Jadi, controlling access to wireless tuh kayak misalnya kita mengakses ke WiFi. Kan WiFi itu kayak ada yang juga yang WiFi public. Jadi, kalau misalnya WiFi public atau wireless itu biasanya kan bakal lebih lengah untuk terkena dari serangan cyber tersebut. Jadi, oleh karena itu kita harus bisa ada yang namanya controlling access. Salah satunya bisa aja kita kayak nge-set password di WiFi tersebut. Jadi, orang-orang yang punya password itu bisa bisa mengakses WiFi tersebut. Jadi, nggak semua orang yang bisa mengakses, hanya yang punya password. Di sini ada salah satu sistem untuk keamanan cyber juga yang ada firewall. Di sini saya menciptakan penghalang antara komputer dan jaringan dan internet untuk menilai akses yang tidak sah. Jadi firewall itu teknologinya tuh ibaratnya seperti penjaga lalu lintas gitu. Penjaga lalu lintas antara komputer kita dan jaringan internet di luar gitu. Jadi mereka mengatur apa yang boleh masuk dan apa yang nggak boleh masuk. Ini untuk mencegah masuknya ya serangan cyber seperti virus dan program-program yang tidak aman dan tidak sah gitu. Firewall biasanya ada di software, tapi ada juga hardware ya. Dan biasanya kalau yang software di komputer udah ada kan. Jadi sebuah firewall tuh bisa juga diganti pengaturannya. Kayak misalnya kita mau mengunduh aplikasi apa, tapi kehalang oleh firewall, kita bisa kasih, ibaratnya kasih aplikasi itu lewat gitu. Kita setting di firewall ya. Atau bahkan kita setting firewallnya contohnya kita kecilkan secara keseluruhan gitu. Jadi misalnya perbolehkan lewat semua aplikasi yang biasanya tidak dikasih lewat itu. Berikutnya ada encryption, enkripsi, yaitu cara mengubah data sementara ke dalam suatu bentuk. Jadi itu tuh
ya itu mengubah informasi, data, atau apapun yang ingin ditransfer gitu, dengan format yang nggak bisa dibaca kecuali oleh penerimanya. Dan itu menggunakan sistem key, ya di mana di sini misalnya Bob mau mengirim pesan ke Alice, Bob menggunakan public key dia untuk mengenkripsikan informasi tersebut, jadi tidak bisa dibaca oleh siapapun kan. Tapi Alice bisa membacanya karena dia menggunakan private key-nya Bob untuk decrypt message tersebut. Jadi dia bisa membaca si Bob ingin menyampaikan ke si Alice apa. Dan berikutnya ada VPN. VPN itu kependekan dari Virtual Private Network. Dan itu tuh teknologi yang membuat pengguna bersama koneksi yang terenkripsi sebetulnya dan aman di internet. Hal ini dilakukan dengan cara melindungi dan hal ini melindungi data pribadi dan aktivitas-aktivitas online kita dari pihak ketiga atau apapun itu yang ingin mengambil informasi tersebut. Ini dilakukan dengan cara menyembunyikan alamat ID kita dan mungkin mengkoneksikannya ke server di tempat lain atau bahkan di negara lain. Hal ini juga bisa digunakan untuk mengakses konten-konten eksklusif yang misalnya cuma ada di daerah lain dan dari daerah kita itu bisa dipakai buat itu. Nah, hal-hal yang udah dijelasin sebelumnya itu semuanya kan untuk melindungi kita dari ancaman cyber kan. Nah, ancaman cyber itu ya emang pada dasarnya unauthorized access atau mengakses data kita atau apapun yang kita miliki tanpa autorisasi gitu kan. Seperti hacking atau apa. Dan di sini contohnya ada botnet di mana sebuah hacker itu ya menyuntikkan virusnya ke beberapa komputer dan membuat jaringan dari komputer ke komputer itu kan. Jadi semua komputer itu sudah ada malware dan virus itu bisa disebarkan lewat berbagai cara seperti email atau aplikasi yang kita unduh dan di berikutnya akan dijelaskan ada virus itu ya tadi sudah dijelaskan itu malware yang disebar dan dikirimkan ke komputer kita lalu menyalurkan yang dia informasi yang didapatkan ke file lain itu untuk hacker itu mengambilnya. Terus di sini ada juga contohnya yaitu Trojan. Trojan itu pada dasarnya dia menyembunyikan virusnya dan apa ya menyamar sebagai hal yang baik gitu, perangkat lunak yang biasanya orang unduh seperti aplikasi apa dan ketika sudah diunduh baru dia beraksi. Ini dia mendapat namanya dari perang Trojan di mana ya hadiah tapi di dalamnya tuh musuh gitu. Ya sebenarnya kayak gitu. Ada juga computer worm. Ini adalah malware yang setelah masuk dia menggandakan dirinya. Jadi menyebarkan untuk menggandakan dirinya kepada jaringan-jaringan lain gitu dan mensisipkan ke seluruh komputer. Dan berikut adalah presentasi dari kita. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga video ini kali ini bermanfaat. See you in the next video.